Banyak sekali makam-makam Tionghoa di sini yang terbengkalai dan kondisinya jebol ya, atau bolong sahabat semua. Yang tadinya di sini adalah makam-makam dari Belanda ya, terutama dari pasukan-pasukan Kenil, yang sekarang makam-makam tersebut sudah tidak ada dan sudah jarang sekali sahabat semua, dan berganti dengan makam-makam Tionghoa. Oke, kita akan melihat sebuah pemakaman di sini ya, yang notabene adalah makam yang sudah lama juga di sini, namun kondisinya sangat memprihatinkan atau mengkhawatirkan, yaitu makam ini sudah bolong atau jebol sahabat semua. Selamat sore Mas Udin. Selamat sore Mas Udin, ini adalah makam Tionghoa, kayaknya sama ya Mas, bentuknya dan ornamennya kayaknya sama Mas. ya. Jadi ini makamnya si Moswi dan Tan Kim Gin. Wow. Jadi ini suami istri ya. iya. Dan ini makam si Moswi itu ini ya sahabat semua. Dia lahir di 1901 dan meninggal di 1969. Kemudian suaminya Tan Kim Gin 1902 lahir dan meninggal 1988. Belum lama sekali nih Mas Udin ya makamnya ya. Iya, ini sebetulnya makam ini bentuknya sangat bagus. Iya, karena kan berbentuk seperti gereja ya. Ya. Gereja tapi modelnya model Eropa gitu. Model Eropa. Jadi perpaduan ya antara model lancip gitu ya. Iya. Ya, membentuk seperti gereja gitu loh. Nah, bentuknya seperti gereja sahabat semua. Dan ini makamnya kayak kembar gitu ya, dan ada ornamen apa ini bulat-bulat kayak gini Om? Nah, ini kan seperti bulat ini kan berbentuk ornamen model Eropa gitu loh. Banyak makam yang ada di Kharkov ini menurut saya ini yang paling bagus. Dengan gitu. Membentuk seperti gereja, kerucut ya, tapi agak lebar gitu loh. Oh gitu. Kerucutnya agak lebar. Jadi bener-bener ini bentuk ornamennya bentuk Eropa gitu. Eropa klasik Gitu. dari Margatan ya ini ya, dan si Moswi. Dan saya melihat di sini makam ini Om. Ini makam kok bisa kayak jebol gitu ya, atau bolong ini. Ini lubangnya ini gimana ini Mas Udin? Ya, jadi ini sebenarnya bukan jebol. Ini kan makam sudah lama sekali, udah terurus ya. Terurus atau dirawat oleh keluarganya. Jadi akhirnya terkena dari apa namanya tumbuh-tumbuhan itu tumbuh di sini. Nah, ini kan banyak akar ya, yang tumbuh. Nah, ini menimbulkan keretakan di bagian makam, terutama di atas. Terus yang paling parah ini di depannya persis. Di depannya persis ya. Iya. Dan ini kalau dibuka kelihatan? Ya, sebetulnya kalau dibuka kelihatan. Coba saya minta tolong sedikit nggak apa-apa Mas Udin. Hanya lihat aja dalamnya seperti apa gitu. Tapi buka sedikit aja ya. Sedikit aja, 2 bata lah. Soalnya nanti nggak sopan ini sama keluarganya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makam dari si Moswi ya sahabat semua, yang kondisinya ini sudah bolong seperti ini ya. Jadi bolongannya itu lumayan ya, lebar juga ini Mas Udin bolongannya ya. Ya, untuk kelebaran itu biasa 1 meter lebih, panjangnya kan sekitar 2 meter lebih. Jadi ini pakainya peti apa tadinya? Itu kalau dulu orang-orang Tionghoa itu pakainya terbelah ya. Terbelah, ini berarti peti terbelah itu. Iya, peti terbelah. Terbelah sahabat semua, seperti ada yang di depan sana yang dibakar kemarin ya, peti yang sisa dibakar ya Mas Udin. Oh, makam yang lain tuh. Iya, makam yang lain. Iya, itu. Oh, bentuknya seperti itu. Nanti kita akan melihat sahabat semua, peti terbelah itu seperti apa ya, karena ini kan sebenarnya masuk sana bisa, tapi kan nggak enak gitu ya Mas Udin ya. Iya, nggak sopan lah. Nggak sopan lah. Kita hanya menunjukkan aja agar keluarga juga tahu ya kondisi makamnya tuh seperti ini. Untuk rencana ke depan gimana Mas Udin ini? Ya, untuk rencana ke depan saya sudah menghubungi pihak keluarganya ya, atau cucunya yang ada di Cilacap. Kemarin kan ke sini, terus saya bersihkan semua makam ini dari kotoran-kotoran yang menumpuk. Rencana katanya sih mau direhab atau disempurnakan kembali, atau mau dikremasi. Oh gitu. Ya, jadi saya kesimpulannya belum begitu tepat ya. Itu tergantung dari anaknya. Sekarang kan anaknya sementara ada di
Amerika. Oh, di Amerika. Jadi dia sudah menetap di Amerika. Iya, Dan iya, yang iya. ngurusin ini dari Cilacap. Dari Itu Cilacap ya. cucunya ya yang kemarin kesini. Oh, cucunya udah kesini. Udah kesini. Berarti makam ini dirawat oleh Mas Udin ya? Jadi belum dirawat. Itu kemarin datang. Itu kan keadaannya sangat kotor. Terus saya bersihkan. Untuk rencana selanjutnya saya belum tahu apakah ini makam mau dibetulin terus dirawat, saya belum tahu. Jadi untuk pihak dari sana itu mau berunding dulu bagaimana nanti keputusannya. Saya lagi nunggu ini keputusannya. Itu ya. Padahal ini makam ini ornamen-ornamennya ini sangat bagus ya Mas ya? Ya, ini bagus sekali sebetulnya makam ini. Ini membentuk seperti ya gimana ya? Belum ada yang mirip-mirip seperti ini, belum ada. Di sini belum ada ya? Belum ada, cuman hanya sekedar model kerucut tapi biasa. Gitu. Jadi kalau sahabat semua bisa melihat ini makam bentuknya itu apa ya? Kalau kita bilang kayak Eropa ya mirip Eropa klasik ya, karena bulatan-bulatan seperti ini kayak di makam Theodora Katarina Antones ya, istri dari D.A. Parker Fisher. Di atasnya tuh ada bulatan seperti ini sahabat semua. Dan kalau kita melihat di makam-makam yang lain kayaknya jarang sekali ya Mas Udin. Betul, jarang sekali. Jarang Juga sekali. nggak tahu ini bulat ini simbol apa ya? Apa ini memang ciri khas dari makam Tionghoa zaman dulu itu mungkin bisa terjadi. Seperti itu ya, bisa juga seperti itu. Dan tapi sayang ya, ini dahulu kala peti yang untuk memakamkan ini berarti bentuknya terbelah gitu Mas Udin. Bahannya itu loh, bahan dari terbelah, bukan bentuk tapi Betul. bahan. Oh bahan ya, dari kayu yang satu lonjor itu ya, terus dibelah tengahnya gitu ya. Iya, jadi bukan bahan jati ya, tapi kualitasnya itu lebih bagus dari kayu jati gitu loh. Itu namanya terbelah. Oh seperti itu ya, seperti yang kayak kemarin itu yang dibakar di depan sana. Iya betul, itu juga terbelah. Itu sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Masih utuh. Iya iya. Tapi kalau jenazah sih nggak mungkin masih utuh gitu nggak ya? Kalau jenazah sih enggak, jenazah sudah tentunya kan sudah ya menjadi tanah gitu loh, tapi kan terbelahnya masih. Jadi menggunakan kayu ya, dan disebut dengan kata lain itu terbelah karena itu sebuah kayu yang besar kemudian dibelah dan jenazah dimasukkan ke dalam kayu tersebut, ditutup kemudian dimakamkan. Dan ini tidak menempel di tanah sepertinya seperti itu ya, kayak gantung gitu ya. Setelah sahabat semua tadi lihat, itu mungkin nempel lemahnya itu sedikit sekali ya, nggak sampai kedalaman 2 meter atau 2,5 meter. Oke, kita akan melihat ke sana ya, bekas dari peti mati terbelah yang kemarin juga udah saya review sebentar ya di sebelah sana, yang seperti kata Mas Udin tadi, bentuknya itu seperti itu karena kekuatannya itu kuat sekali sahabat semua, peti terbelah. Jadi kuat sekali itu Mas Udin, peti-peti yang seperti itu. Ya betul, itu namanya terbelah ya. Jadi dibandingkan dengan kayu jati itu lebih bagus terbelah. Oh gitu ya. Jadi lebih kuat gitu ya Mas ya. Kuat, iya. Itu ada lapisannya lagi nggak atasnya? Atas juga ada lapisan waktu masih baru, tapi kalau sudah lama ya enggak. Hilang ya. Hilang. Oke sahabat semua, kita lihat ke sebelah sana ya, untuk peti yang disebut dengan nama terbelah. Kekuatannya itu memang bisa sampai ratusan tahun ya sahabat semua. Dan di sini seperti kemarin saya review juga ya, sebelum ke makam Pasutri Bongpa yang ada di sebelah sana, ini adalah bentuk-bentuk dari peti mati terbelah. Namun ini sudah dibakar ya sama teman-teman, mungkin karena sudah nggak kepakai lagi, dan ornamen yang masih utuhnya tuh seperti ini. Jadi di sini ada lapisan-lapisan tertentu ya. Di atasnya ini seperti kayak lilin-lilin gini ya, meleleh sahabat semua. Karena ini sudah diangkat kemudian terkena api sedikit ya, jadi bentuknya meleleh seperti ini. Ini yang namanya terbelah. Jadi kayunya itu sangat tebal sekali sahabat semua. Kalau kita melihat di sini, kayu ini sangat tebal ya. Diameternya itu lumayan. Namun ini mungkin bukan kayu jati ya, atau ini kayu jati ya, kita kurang tahu ya. Kalau selain dari kayu jati kata Mas Udin tadi, mungkin kayu ulin atau kayu yang untuk kapal biasanya seperti itu sahabat semua. Dan ini bentuk-bentuknya yang sudah terbakar ya, lebih jelas mungkin ini bentuknya. Dan ini ada di depan makam Tionghoa yang terbengkalai juga seperti ini. Nah ini yang namanya terbelah sahabat semua. Serem ya, panjang sampai ke sana sekitar 2 meter mungkin ya panjangnya. Dan ini biasa digunakan oleh
orang-orang Tionghoa pada masa lalu ya. Dan ini peti sudah tergeletak di sini karena jenazahnya sudah diambil ya. Mungkin dikremasi atau dipindahkan ke tempat yang lain ya. Tapi kalau kebanyakan sih dikremasi. Dan di bawah sini juga banyak sekali ornamen bekas dari peti-peti. Dan di sini masih ada gambar-gambarnya juga ya sahabat semua. Nah, inilah contoh dari peti yang dinamakan terbelah. Jadi satu buah kayu itu dibelah, jadi dinamakan terbelah. Mungkin seperti itu ya sahabat semua. Nah sahabat semua, ini adalah makam suami istri ya. Pasangan suami istri yang kondisinya di makam suaminya itu yang bernama Si Moswi sudah bolong atau jebol di bawahnya seperti itu ya. Entah itu kenapa, dan menurut Mas Udin tadi, beliau dahulunya dimakamkan menggunakan kayu terbelah ya. Dan Mas Udin ngomong katanya ada yang lebih kuat dari kayu jati, entah kayu apa ya, atau lapisannya itu mungkin lebih kuat. Jadi makam ini bisa berusia lama gitu ya. Kayunya itu masih utuh, seperti kayak sahabat tadi melihat ya di dalam sana. Walaupun kondisinya sudah tidak seperti semula, namun boleh dikatakan kayu tersebut masih ada sampai sekarang. Oke sahabat semua, semoga tayangan ini bisa bermanfaat buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.